Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Sekarang, kita mulai ke ceritanya. Dimas menatap lama amplop coklat yang tergeletak di atas meja kayu kecil di ruang kontrakan mereka. Amplop itu tampak biasa saja, tetapi bagi Dimas dan Laila, isinya terasa sangat berarti. Di dalamnya hanya ada 1 juta mukia. Uang itu adalah pinjaman terakhir dari kakak ipar Laila. Sebelumnya, mereka sudah beberapa kali meminjam untuk menutup kebutuhan sehari-hari sejak Dimas kehilangan pekerjaan. Di depan Dimas, Laila duduk diam. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sejak tadi tak lagi mengepul. Teh itu sudah dingin, sama seperti suasana di ruangan kecil itu yang dipenuhi kegelisahan. "Ini uang terakhir yang bisa kita pinjam," kata Laila pelan, suaranya hampir seperti bisikan. "Kamu yakin mau dipakai buat jualan bubur?" Dimas tidak langsung menjawab. Pandangannya masih tertuju pada amplop itu, seolah sedang menimbang masa depan di dalamnya. Sudah 3 bulan ia menganggur sejak pabrik tempatnya bekerja tiba-tiba tutup. Sejak hari itu, hidup mereka berubah. Tabungan perlahan habis. Tagihan listrik mulai membuat gelisah. Cicilan motor hampir menunggak. Setiap hari Dimas mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi hasilnya selalu sama, lowongan penuh atau gaji yang bahkan tidak cukup untuk biaya hidup. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" akhirnya Dimas berkata pelan. Laila menatap wajah suaminya. Ia bisa melihat kelelahan di mata Dimas, tetapi juga ada sesuatu yang lain, tekad yang tidak mau menyerah. Laila menarik nafas panjang. Ia tahu Dimas sedang terdesak. Namun ia juga tahu suaminya bukan orang yang mudah menyerah. "Kalau begitu, kita coba," katanya akhirnya. Malam itu, mereka duduk bersama di meja kecil itu, menyusun rencana sederhana dengan penuh harapan. Uang 1 juta rupiah itu akan dipakai untuk membeli beras, ayam, bawang, kedelai, serta beberapa bahan lain. Sisanya digunakan untuk membeli gerobak bekas yang masih layak dipakai. Dimas akan mulai memasak sebelum subuh. Bubur ayam akan dijual di pinggir jalan dekat pasar. Sebenarnya, Dimas tidak benar-benar asing dengan pekerjaan itu. Saat remaja dulu, ia pernah membantu pamannya berjualan bubur di kampung. Ia masih ingat aroma kaldu ayam yang dimasak sejak dini hari, suara sendok yang mengaduk bubur di panci besar, dan pelanggan yang datang satu persatu saat matahari mulai terbit. Kenangan itu membuatnya sedikit lebih percaya diri. "Mudah-mudahan masih ingat caranya," gumam Dimas. Laila tersenyum tipis, meski hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Di atas meja kayu itu, amplop coklat berisi 1 juta rupiah tergeletak diam. Jumlah yang kecil bagi banyak orang, namun bagi Dimas dan Laila, uang itu adalah satu-satunya harapan untuk memulai kembali hidup mereka. Pukul 3 pagi, dapur kecil di kontrakan Dimas dan Laila sudah dipenuhi uap panas. Lampu dapur yang redup memantulkan bayangan mereka di dinding sempit yang mulai menguning oleh asap kompor. Di atas kompor kecil, panci besar berisi bubur ayam mendidih perlahan. Aroma kaldu ayam mulai memenuhi ruangan, bercampur dengan bau bawang putih yang ditumis. Dimas berdiri di depan panci sambil mengaduk bubur dengan sendok kayu panjang. Matanya masih berat karena kurang tidur, tetapi ia berusaha tetap fokus. Di sampingnya, Laila duduk di bangku kecil sambil mengiris daun bawang. Sesekali ia menguap, mencoba menahan kantuk yang masih terasa. Malam sebelumnya, mereka hampir tidak tidur. Terlalu banyak yang dipikirkan. Uang terakhir, harapan terakhir. "Semoga laku ya," bisik Laila pelan, hampir seperti doa. Dimas menoleh sebentar dan tersenyum tipis. "Insya Allah," jawabnya singkat, meskipun di dalam hatinya juga ada kegelisahan yang sama.
Menjelang subuh, semua sudah siap. Bubur dimasukkan ke dalam panci besar di gerobak. Ayam suwir, kerupuk, kacang kedelai goreng, dan daun bawang ditata rapi dalam wadah kecil. Gerobak itu memang bekas. Catnya sudah sedikit pudar, tetapi roda dan mejanya masih kuat. Bagi Dimas, gerobak itu seperti kapal kecil yang akan membawa mereka keluar dari kesulitan. Pukul 5 pagi, mereka sudah sampai di ujung gang dekat pasar. Langit masih gelap, tetapi beberapa pedagang sayur sudah mulai berdatangan. Suara motor dan gerobak sayur terdengar bersahut-sahutan. Dimas mendorong gerobaknya ke tempat yang mereka pilih malam sebelumnya. Sayangnya, tempat itu tidak terlalu strategis. Di dalam pasar, sudah ada 2 penjual bubur ayam yang jauh lebih terkenal. Warung mereka bahkan sudah ramai sejak pagi. Beberapa orang terlihat duduk makan di sana sambil bercanda. Dimas menelan ludah. Ia berdiri di samping gerobaknya dan mencoba tersenyum pada setiap orang yang lewat. "Bubur ayam hangat, Bu. Silahkan buburnya, Pak." Beberapa orang melirik sekilas. Ada yang tersenyum sopan, ada yang bahkan tidak menoleh sama sekali. Kebanyakan tetap berjalan menuju penjual bubur di dalam pasar. Waktu berjalan pelan. Matahari mulai naik. Jam di ponsel Dimas menunjukkan pukul 8 pagi. Baru 3 mangkuk yang terjual. Dimas tetap mencoba tersenyum pada pembeli yang datang. Ia menuangkan bubur dengan hati-hati, menambahkan ayam suwir dan taburan daun bawang seperti yang pernah diajarkan pamannya dulu. Namun setelah pembeli ketiga pergi, suasana kembali sepi. Angin pagi pelan berhembus, menggoyangkan plastik kerupuk yang tergantung di gerobak. Pukul 10 pagi, Dimas memeriksa panci bubur. Ia menghela nafas pelan. Hanya 5 mangkuk yang terjual. Panci bubur itu masih hampir penuh. Laila yang sejak tadi duduk di kursi kecil menatap jalan dengan wajah murung. "Gimana ini?" gumamnya pelan. Dimas tidak menjawab. Ia hanya menutup panci bubur dengan perlahan. Beberapa pedagang di sekitar mulai membereskan dagangan mereka. Orang-orang juga semakin jarang lewat. Akhirnya, Dimas mendorong gerobak itu kembali pulang. Di jalan sempit menuju kontrakan, roda gerobak berderit pelan. Anehnya, gerobak itu terasa lebih berat dibandingkan saat mereka berangkat pagi tadi. Padahal, bubur di dalam panci masih hampir penuh. Mungkin yang membuatnya terasa berat bukan hanya panci bubur, tapi juga harapan yang mulai terasa goyah. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Setiap pagi Dimas tetap bangun pukul 3. Dapur kecil kontrakan kembali dipenuhi uap panas dari panci bubur yang mendidih perlahan. Rutinitas itu mulai terasa biasa, tetapi hasilnya belum juga berubah. Hari pertama setelah pembukaan yang sepi, mereka berharap keadaan akan sedikit lebih baik. Namun kenyataan berkata lain. Kadang hanya 7 mangkuk yang terjual. Kadang 5. Pernah juga hanya 2 mangkuk sepanjang pagi. Sisanya kembali pulang ke kontrakan. Setiap kali mendorong gerobak pulang, Dimas merasakan hal yang sama. Perasaan gagal yang perlahan menggerogoti semangatnya. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Mungkin buburnya tidak cukup enak. Mungkin orang-orang tidak tertarik karena gerobaknya terlihat sederhana. Atau mungkin lokasinya memang terlalu buruk. Malam hari setelah pulang berjualan, Dimas sering duduk lama di dapur sambil memikirkan resep buburnya. Ia mencoba memperbaikinya. Kadang ia menambah kaldu agar rasanya lebih gurih. Kadang ia membeli ayam yang lebih segar, meski harganya sedikit lebih mahal. Ia juga mencoba memperbanyak topping supaya terlihat lebih menarik. Laila selalu membantu tanpa banyak bertanya. "Coba yang ini besok," kata Dimas suatu malam sambil mencicipi kuas kaldu yang baru ia racik. Laila mengangguk saja. Namun esok paginya, hasilnya tetap sama. Orang-orang masih lebih memilih membeli bubur di dalam pasar. Gerobak Dimas sering hanya menjadi pemandangan yang dilewati. Seminggu berlalu dengan perasaan yang semakin berat.
Suatu sore ketika Dimas sedang merapikan gerobaknya di pinggir pasar, dua pedagang sayur yang tidak jauh dari situ sedang berbincang. Mereka mungkin tidak bermaksud menyakiti, namun suara mereka cukup keras untuk didengar. "Kasihan," kata salah satu dari mereka sambil melirik ke arah gerobak Dimas. "Baru buka udah sepi." Temannya hanya mengangguk pelan. Biasanya yang kayak gitu nggak lama. Dimas pura-pura tidak mendengar. Ia tetap membersihkan panci bubur dengan gerakan yang pelan dan teratur. Namun kalimat itu sudah terlanjur masuk ke telinganya. Kasihan. Satu kata yang sederhana tetapi terasa seperti beban besar di dada. Sepanjang perjalanan pulang, kata itu terus berputar di kepalanya. Kasihan. Dimas menggenggam pegangan gerobak lebih kuat. Ia tidak ingin orang-orang melihatnya seperti itu. Ia tidak ingin hidupnya hanya menjadi cerita yang membuat orang lain berkata, kasihan. Dimas ingin lebih dari itu. Suatu malam, setelah hari yang kembali sepi, Dimas memutuskan berjalan keluar rumah. Ia merasa kepalanya penuh oleh pikiran yang berputar-putar tanpa henti. Tanpa tujuan jelas, langkahnya membawanya ke lapangan dekat pasar. Di sana sedang ada pasar malam. Lampu warna-warni tergantung di berbagai sudut. Beberapa lampu berputar perlahan, memantulkan cahaya merah, biru, dan kuning ke tanah berdebu. Musik dangdut dari panggung kecil terdengar riuh, bercampur dengan suara pedagang yang menawarkan dagangannya. Anak-anak berlarian menuju wahana permainan. Orang-orang tertawa, membeli jajanan, dan menikmati malam yang meriah. Namun di tengah keramaian itu, Dimas justru merasa sangat sendirian. Ia berjalan pelan melewati deretan tenda. Ada yang menjual mainan, pakaian murah, gorengan, hingga es serut. Sampai akhirnya langkahnya berhenti di sebuah sudut yang agak sepi. Di sana, seorang pria tua duduk di balik meja kecil. Di atas meja itu tersusun beberapa botol kaca berisi cairan berwarna, kuning, coklat, dan hijau. Sebuah papan kayu kecil bertuliskan jamu tradisional. Rambut pria itu hampir seluruhnya putih. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya tampak tajam dan waspada. Aneh rasanya, di tengah pasar malam yang ramai, tempat pria itu terasa lebih sunyi. Ketika Dimas hendak berjalan melewati, pria tua itu tiba-tiba menatapnya lama. Tatapan itu membuat Dimas berhenti. "Kamu yang jual bubur di depan pasar ya?" tanya pria itu tiba-tiba. Dimas terkejut. Ia tidak ingat pernah bertemu pria itu sebelumnya. "Iya," jawab Dimas ragu. Pria tua itu mengangguk pelan, seolah-olah sudah memastikan sesuatu. "Sepi terus kan?" Jantung Dimas berdegup sedikit lebih cepat. Ia tidak tahu bagaimana pria ini bisa tahu. Dimas hanya tersenyum kaku. "Lumayan," jawabnya singkat, meski ia tahu itu bukan jawaban yang jujur. Pria tua itu tidak terlihat terkejut, seolah-olah ia sudah tahu jawabannya. Kemudian pria itu meraih salah satu botol kecil dari meja. Botol itu berisi cairan bening yang tampak seperti air biasa. Ia memutar botol itu di tangannya, lalu meletakkannya di atas meja di depan Dimas. "Campurkan sedikit ke kuah buburmu sebelum subuh," katanya tenang. Dimas mengerutkan kening. "Apa ini?" tanyanya. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang sulit dijelaskan. "Besok pagi, kamu akan lihat sendiri," katanya pelan. Lampu pasar malam berkedip-kedip di belakangnya, dan untuk pertama kalinya malam itu, Dimas merasakan sesuatu yang aneh merayap di hatinya. Rasa penasaran bercampur sedikit ketakutan. Subuh berikutnya, Dimas berdiri lama di dapur kontrakan mereka. Di tangannya ada botol kecil berisi cairan bening yang diberikan pria tua di pasar malam. Ia menatap botol itu dengan ragu. Apa benar ini bisa membantu? Atau justru akan merusak semuanya? Laila yang sedang menyiapkan ayam suwir melirik sebentar. "Kamu yakin mau dipakai?" tanyanya pelan. Dimas tidak menjawab langsung. Setelah beberapa detik berpikir, akhirnya ia membuka tutup botol itu dan meneteskan sedikit cairan ke dalam kuah bubur yang sedang mendidih. Hanya sedikit. Kemudian ia mengaduknya perlahan.
Tidak terjadi apa-apa. Aromanya tetap sama. Warna kuahnya juga tidak berubah. Dimas mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin memang hanya jamu biasa, pikirnya. Pukul 5 pagi, mereka sudah kembali berjualan di ujung gang pasar. Awalnya suasana terasa seperti biasanya. Sepi. Namun beberapa menit kemudian, seorang ibu berhenti di depan gerobak. "Mas, 1 bubur ya?" katanya. Dimas tersenyum dan menyiapkan 1 mangkuk. Beberapa menit setelah itu, 2 pekerja bangunan datang berjalan sambil membawa helm proyek. "Mas, 2 mangkuk." Dimas mulai merasa sedikit aneh. Tak lama kemudian, seorang pengemudi ojek berhenti. "Mas, bubur 1." Dalam waktu setengah jam, panci pertama hampir habis. Dimas dan Laila saling melirik dengan wajah tidak percaya. Orang-orang mulai berdatangan. Beberapa bahkan datang karena melihat keramaian kecil di depan gerobak mereka. "Mas, buburnya enak banget," kata seorang pelanggan. "Ada rasa gurih yang beda," kata yang lain. Seorang bapak bahkan berkata sambil tertawa kecil, "Ini kayak bikin nagih." Dimas hanya bisa tersenyum sambil terus menyendok bubur. Tangannya hampir tidak berhenti bergerak. Pukul 9 pagi, semua bubur habis. Panci besar yang biasanya masih penuh, kini kosong bersih. Untuk pertama kalinya sejak membuka usaha itu, Dimas pulang dengan wajah cerah. Gerobak yang ia dorong terasa jauh lebih ringan. Di rumah, Laila bahkan tersenyum lebar. "Mungkin ini memang rezeki kita," katanya. Namun malam itu, ketika rumah kontrakan sudah sunyi dan semua lampu dapur dimatikan, terdengar suara pelan dari arah dapur. Ting, seperti bunyi sendok yang menyentuh panci. Ting, seolah-olah seseorang sedang makan di dalam panci bubur yang sebenarnya sudah kosong. Beberapa hari setelah buburnya mulai ramai, seorang pria muda datang ke gerobak Dimas sambil membawa kamera kecil dan ponsel yang dipasang di tripod. "Mas, saya boleh coba buburnya?" tanyanya ramah. Dimas mengangguk dan segera menyiapkan 1 mangkuk. Pria itu ternyata seorang food vlogger. Ia merekam proses Dimas menyendok bubur, menambahkan ayam suwir, kedelai goreng, kerupuk, dan kuah hangat yang mengepul. Sambil makan, pria itu berkali-kali mengangguk. "Ini enak banget," katanya ke kamera. "Serius, ada rasa gurih yang beda. Wajib coba kalau lewat sini." Video itu kemudian diunggah ke internet malam harinya. Tidak ada yang menyangka apa yang akan terjadi setelahnya. Video itu meledak. Ribuan orang menontonnya dalam waktu singkat. Banyak yang penasaran dengan bubur yang disebut bikin nagih itu. Keesokan paginya, saat Dimas mendorong gerobaknya ke tempat biasa, ia terkejut melihat beberapa orang sudah menunggu. "Ini bubur yang viral itu ya, Mas?" tanya seorang pemuda. Dimas hanya tersenyum bingung. Namun semakin pagi, semakin banyak orang datang. Antrean mulai memanjang. Orang-orang bahkan berdiri sampai ke ujung gang. Ada yang datang dari kecamatan lain. Ada pula yang sengaja datang dari luar kota setelah melihat video tersebut. Laila sampai kewalahan menyiapkan topping. Dimas hampir tidak berhenti menyendok bubur. Hari itu mereka menjual bubur lebih cepat dari biasanya. Panci pertama habis. Lalu panci kedua. Ketika mereka menghitung uang hasil jualan sore harinya, Dimas hampir tidak percaya. Dalam 1 hari, ia mendapatkan 7 juta rupiah. Jumlah yang sebelumnya bahkan tidak pernah ia bayangkan. Beberapa minggu kemudian, utang mereka berhasil dilunasi. Gerobak kecil itu pun berubah menjadi warung bubur yang lebih besar di dekat pasar. Warung yang dulu sepi, kini selalu penuh pelanggan. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah. Semakin ramai warung itu di siang hari, semakin sering pula suara aneh terdengar di dapur malam tiba. Kadang terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk. Ting, ting. Kadang ada suara seperti orang mengaduk panci. Bahkan beberapa kali, Dimas mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Bisikan pelan, samar, seperti banyak orang yang sedang makan bersama di dapur yang seharusnya kosong. Suatu malam, Laila tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Napasnya terengah, tubuhnya berkeringat dingin.
Dimas yang terbangun karena gerakan itu segera duduk. "Kenapa?" tanyanya pelan. Laila menatap ke arah dapur yang gelap. "Aku mimpi," suaranya gemetar. "Ada banyak orang makan di dapur kita." Dimas terdiam. "Makan?" tanyanya pelan. Laila mengangguk cepat. "Iya, banyak sekali. Mereka duduk di lantai, di dekat panci bubur." Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan rasa takut yang masih tersisa. "Wajah mereka pucat semua," lanjutnya lirih. "Dan mereka makan tanpa suara. Cuma suara sendok yang kedengaran." Ruangan kembali sunyi. Dimas mencoba tersenyum agar Laila tidak semakin takut. "Mungkin cuma mimpi karena capek," katanya menenangkan. Namun, jauh di dalam hatinya, Dimas tahu sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Karena ia sendiri pernah bermimpi hal yang hampir sama. Beberapa hari terakhir, Dimas juga mulai memperhatikan hal-hal yang terasa tidak wajar. Beberapa pelanggan terlihat berbeda. Ada yang makan terlalu cepat, seolah tidak bisa berhenti. Sendok mereka bergerak terus sampai mangkuk benar-benar bersih. Ada juga yang duduk diam setelah makan, menatap panci bubur dengan pandangan kosong. Seorang pelanggan bahkan pernah kembali 2 kali dalam satu pagi. Ketika Dimas bertanya bercanda, "Enak banget ya, Pak?" Pria itu hanya tersenyum aneh. "Kalau sehari nggak makan bubur ini," katanya pelan, "badan saya gelisah." Kalimat itu membuat Dimas merinding. Semakin hari, antrean di warungnya memang semakin panjang. Uang terus bertambah. Usaha mereka semakin sukses. Namun entah kenapa, setiap kali melihat panci bubur yang mengepul di dapur, Dimas mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya bangga, tapi juga takut. Suatu siang, ketika antrian di warung bubur mulai berkurang, Dimas berdiri di depan warung sambil mengelap meja. Matahari sudah cukup tinggi. Jalan di depan pasar masih ramai oleh orang yang lalu lalang. Tiba-tiba langkah Dimas terhenti. Di seberang jalan, seorang pria tua berdiri memperhatikan warungnya. Rambut putih, wajah penuh keriput. Pria dari pasar malam. Ia berdiri dengan tenang, seolah sudah lama mengamati keramaian di warung itu. Ketika mata mereka bertemu, pria tua itu tersenyum tipis. Dimas segera berjalan menghampirinya. "Apa yang sebenarnya Bapak berikan ke saya?" tanya Dimas tanpa basa-basi. Pria tua itu melirik ke arah antrian pelanggan yang masih tersisa. "Ramai sekali," katanya pelan. Dimas menatapnya tajam. "Saya tanya, itu cairan apa?" Pria tua itu kembali menatap Dimas, lalu tersenyum kecil. "Kamu pikir mereka cuma makan buburmu?" Kalimat itu membuat Dimas terdiam. Suasana di sekitar mereka tetap ramai, tetapi tiba-tiba terasa seperti jauh lebih sunyi. "Apa maksud Bapak?" tanya Dimas pelan. Pria tua itu menunjuk ke arah warung bubur. "Setiap sendok yang mereka makan," katanya perlahan, "ada sesuatu yang ikut masuk." Dimas merasakan tenggorokannya tiba-tiba kering. "Orang-orang datang lagi dan lagi," kata pria tua itu. "Mereka merasa nagih, merasa harus kembali." Dimas mulai merasa tidak nyaman. "Ini bukan cuma soal usaha," kata pria itu lagi. Ia menatap Dimas dengan mata yang tajam dan tenang. "Ini perjanjian." Angin siang berhembus pelan melewati jalan pasar. Dan untuk pertama kalinya sejak usahanya sukses, Dimas mulai merasa bahwa keberhasilan itu mungkin memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada yang ia bayangkan. Sejak pertemuan dengan pria tua itu, suasana di rumah dan warung Dimas terasa semakin berbeda. Suara-suara aneh di dapur semakin sering terdengar. Awalnya, hanya suara sendok yang beradu dengan panci. Ting, ting. Namun, beberapa malam kemudian, suara itu berubah. Dimas mulai mendengar sesuatu yang lain. Suara nafas. Pelan, berat, seperti seseorang sedang duduk sangat dekat dengan panci bubur. Kadang, ada juga bisikan yang tidak jelas kata-katanya. Samar, seperti banyak orang berbicara bersamaan.
Suatu malam, ketika Dimas masuk ke dapur untuk mengambil air minum, ia tiba-tiba berhenti di depan meja. Di sana ada 5 mangkuk. Semua mangkuk itu bersih, tersusun rapi. Dimas memanggil Laila. "Laila, kamu makan tadi?" Laila yang datang dari kamar langsung menggeleng. "Aku nggak makan apa-apa." Mereka berdua menatap mangkuk-mangkuk itu dengan wajah pucat. Tidak ada sisa bubur, tidak ada sendok. Hanya mangkuk kosong yang entah dari mana datangnya. Malam itu, Laila akhirnya menangis. "Aku takut, Mas," katanya dengan suara bergetar. "Kita harus berhenti." Dimas terdiam lama. Ia tahu apa yang dimaksud istrinya. Botol kecil itu, cairan bening yang selama ini selalu ia tuangkan ke kuah bubur sebelum subuh. Keesokan harinya, Dimas membuat keputusan. Ia berhenti menggunakannya. Pagi itu, bubur dimasak seperti biasa, tanpa cairan misterius. Hari pertama, pelanggan masih datang, meski tidak seramai biasanya. Hari kedua, antrean mulai berkurang drastis. Hari ketiga, warung mereka hampir kosong. Beberapa orang bahkan datang hanya untuk bertanya, "Mas, rasanya kok beda ya sekarang?" Dimas hanya tersenyum kaku. Namun, malam hari ketiga itu, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan terjadi. Saat rumah sudah gelap dan semua lampu dimatikan, terdengar suara berat dari arah dapur. Dimas terbangun. Ia menahan nafas. Dari dapur terdengar suara logam bergeser, seperti panci yang bergerak sendiri. Dimas perlahan mendekat. Ketika ia berdiri di depan dapur yang gelap, suara itu kembali terdengar. Dari dalam panci bubur yang kosong, muncul bisikan pelan. "Tuang lagi." Keesokan harinya, Dimas mencari pria tua dari pasar malam itu. Ia berkeliling lapangan tempat pasar malam biasa digelar. Meskipun siang hari tempat itu sepi, pria tua itu ternyata tetap ada di sana. Duduk di kursi kayu kecil dengan beberapa botol jamu di mejanya. Seolah-olah ia memang sudah menunggu. Dimas langsung mendekat. "Aku mau berhenti," katanya tegas. Pria tua itu menatapnya lama. Lalu ia tertawa kecil. Pelan, namun membuat dada Dimas terasa tidak nyaman. "Sudah terlambat," katanya. Dimas mengerutkan kening. "Apa maksudnya?" Pria tua itu menghela napas pelan. "Kamu pikir semua itu bisa dihentikan begitu saja?" katanya. "Pintu sudah terbuka." Dimas merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Pintu apa?" Namun pria tua itu hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab. Sore itu Dimas pulang dengan pikiran yang semakin berat. Malam pun tiba. Rumah kontrakan mereka kembali sunyi. Laila sudah tertidur di kamar, meski wajahnya masih terlihat gelisah. Dimas berdiri sendirian di dapur. Di depannya ada panci besar yang biasanya dipakai untuk memasak bubur. Panci itu kosong. Namun entah kenapa, permukaan logamnya perlahan dipenuhi embun, seolah-olah ada sesuatu yang hangat di dalamnya. Dimas menelan ludah. Ia mendekat perlahan. Lalu dari dalam panci itu terdengar suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. "Lapar." Tubuh Dimas merinding. Saat itulah, ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini tidak ia pahami. Bubur itu bukan lagi sekadar makanan. Setiap mangkok yang disajikan bukan hanya untuk pelanggan. Itu adalah undangan. Undangan bagi sesuatu yang tak terlihat. Dan semakin banyak orang yang makan, semakin besar pula sesuatu itu tumbuh. Dimas menatap panci itu dengan napas berat. Di kepalanya muncul gambaran aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seolah-olah ada lingkaran orang yang duduk mengelilingi panci itu. Mereka makan bersama dalam diam. Namun, di tengah lingkaran itu, selalu ada satu kursi kosong. Kursi yang menunggu seseorang untuk duduk. Dan entah kenapa Dimas mulai merasa bahwa suatu hari nanti, kursi itu tidak akan kosong lagi. Ia menutup mata perlahan. Karena sekarang ia mulai mengerti satu hal yang mengerikan. Mereka tidak hanya datang untuk makan. Mereka sedang menunggu.